Oke, nama saya Rafizar Ahmad Ramadhani Aljufri dari Prodi Film dan Animasi dengan NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan era film suara dan realisme dalam sinema. Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah film, yaitu era film suara dan realisme dalam sinema. Kita akan menelusuri perjalanan dari era film bisu masuk ke era film bersuara, hingga membandingkan dua aliran besar, neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Oke, sebelum adanya suara, film berkembang dalam bentuk film bisu. Era ini berlangsung antara tahun 1894 hingga 1929, dengan puncaknya pada dekade 1910-an dan 1920-an. Film bisu tidak benar-benar seutuhnya bisu. Karenanya, pertunjukan biasanya diiringi musik langsung dari pianis atau orkestra. Para sinias bereksperimen dengan teknik visual seperti pencahayaan 3 titik, close up, wide shot hingga panning untuk menyampaikan cerita dalam film. Meski tanpa dialog, film bisu sangat ekspresif, bahkan menggunakan pewarnaan seperti tinting atau pewarnaan tangan untuk memberi nuansa emosional. Dan revolusi terjadi pada tahun 1927 dengan rilis film The Jazz Singer. Inilah film pertama yang berhasil memadukan gambar dengan suara dialog secara sinkron. Sejak saat itu, istilah talkies atau film bersuara mulai populer. Namun, transisi ini tidak mudah. Banyak aktor film bisu gagal beradaptasi karena suara mereka tidak sesuai dengan karakter. Studio juga menghadapi tantangan teknis dalam merekam suara yang jernih. Meski begitu, suara membawa dampak besar, dialog dan musik mulai jadi elemen penting, dan film semakin terasa nyata bagi penonton. Oke, setelah Perang Dunia Kedua, sinema Italia melahirkan gerakan yang dikenal sebagai neo-realisme. Gerakan ini lahir dari kondisi sosial yang sangat sulit, kemiskinan, pengangguran, dan kehancuran akibat adanya perang. Neo-realisme berbeda dengan film studio Hollywood. Para sutradara seperti Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, dan Luciano Visconti memilih menampilkan realitas apa adanya. Mereka memakai aktor non-profesional, lokasi nyata di jalanan, pencahayaan alami, dan cerita sederhana tentang kehidupan rakyat kecil. Film seperti Rome, Open City, dan Bicycle Thieves menjadi ikon gerakan ini. Neo-realisme memberi pengaruh besar bagi dunia, menginspirasi gerakan New Wave di Prancis hingga sinema modern di berbagai negara. Oke, pesan utama neorealisme adalah film tidak harus glamor untuk bermakna, tetapi yang penting adalah kejujuran dalam bercerita di film tersebut. Di sisi lain, Hollywood mengembangkan gaya yang berbeda atau biasa disebut realisme klasik Hollywood. Era film bisu di Hollywood sudah membangun dasar-dasar narasi visual. Ketika suara datang, gaya klasik makin kuat. Dan pada tahun 1930 sampai 1950 dikenal sebagai Golden Age of Hollywood. Studio besar seperti MGM, Warner Bros, dan Paramount mendominasi industri tersebut. Dan ciri khas realisme klasik Hollywood antara lain cerita linear dengan awal, tengah, dan akhir yang jelas. Editing kontinuitas supaya cerita mengalir mulus, karakter protagonis dan antagonis yang tegas, serta kecenderungan menuju happy ending. Gila emang. Genre-genre populer lahir di era ini seperti film musical, western, gangster, dan melodrama. Realisme klasik Hollywood tidak menampilkan realitas keras seperti neo-realisme Italia, tapi
membangun dunia yang konsisten dan logis sehingga penonton mudah percaya dengan cerita yang ditampilkan. Seperti itu. And well, era film suara membuka jalan bagi dua tradisi besar. Neorealisme Italia dengan kejujurannya menggambarkan penderitaan rakyat dan realisme klasik Hollywood dengan strukturnya yang amat-amat rapi serta sangat menghibur. Keduanya menunjukkan bahwa film adalah refleksi kehidupan. Sinema bukan hanya tontonan, tapi juga medium untuk memahami manusia, budaya, dan sejarah. Dari Hollywood yang glamor hingga jalanan Roma yang sederhana, sinema selalu punya cara untuk bicara kepada kita. Section 5, give it a limit.
Keduanya menunjukkan bahwa film adalah refleksi kehidupan. Sinema bukan hanya tontonan, tapi juga medium untuk memahami manusia, budaya, dan sejarah. Dari Hollywood yang glamor hingga jalan Roma yang sederhana, sinema selalu punya cara untuk bicara dengan kita. Baik, saya Rafizar Ahmad Ramadhani Aljufri dari Prodi Film dan Animasi dengan NIM 043 mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan sejarah film berikutnya.